Pemirsa, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk menangani penembakan terhadap pekerja yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua. Presiden pun memastikan aksi KKB ini tidak akan mengganggu pembangunan infrastruktur di tanah Papua. Yang dulu memang warnanya merah, saya pernah ke sana. Dan tadi pagi saya sudah perintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk dilihat dulu. Karena ini masih simpang siur, di Nduga itu nggak bisa loh yang namanya sinyal itu nggak ada. Jadi ini masih dikonfirmasi dulu ke sana, apakah betul kejadiannya seperti itu. Tapi memang kita tahu bahwa pembangunan di tanah Papua itu memang medannya sangat sulit. Antisipasinya seperti apa? Dan juga masih terdapat gangguan-gangguan keamanan seperti itu. Ya. Setiap pembangunan di Papua itu dilakukan, kalau di depan pasti dilakukan oleh TNI. Penjagaan TNI juga selalu dilakukan TNI. Di mana dalam informasi terakhir terdapat 31 pekerja pembangunan jalan di Nduga, Papua yang menjadi korban dan diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Aparat keamanan gabungan TNI dan Polri pada pagi tadi bergerak menuju lokasi penyerangan penembakan yang diduga dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata atau KKS di Kali Yigi dan Kali Aurak, Papua. Sebanyak 31 orang pekerja dilaporkan tewas dalam peristiwa ini. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal mengatakan pada saat ini personel gabungan TNI dan Polri telah diterjunkan untuk mengecek informasi dugaan penembakan kelompok bersenjata di Kali Yigi dan Kali Aurak, Papua. Aparat keamanan siap melakukan evakuasi terhadap para korban serta menangkap para pelaku penyerangan. Kabid Humas menjelaskan kasus pembunuhan itu diketahui dari masyarakat bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap para pekerja proyek Istaka Karya yang sedang membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak pada Senin 3 Desember. Dari informasi masyarakat bahwa pembunuhan terhadap para pekerja proyek Istaka Karya terjadi pada hari Minggu 2 Desember 2018 di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Mendapatkan informasi tersebut, tim gabungan yang dipimpin oleh Kabak Ops Polres Jayawijaya, AKP Tahapari, bergerak dari Kawamena menuju distrik Yigi, Kabupaten Nduga. Namun aparat gabungan saat dari arah distrik Bua, jalan ini diblokir oleh kelompok kriminal bersenjata. Dan kita dapat informasi dari salah satu tokoh masyarakat yang ada di Nduga telah terjadi pembantian terhadap karyawan yang sedang melaksanakan pembangunan di Kali Yigi dan Kali Aurak. Mereka kurang lebih 31 orang. Peristiwanya itu hari Minggu yang pertama diawali dengan percekcokan yang kita berikan percekcokan karena ketika mereka ada aktivitas, terus kemudian warga atau karyawan yang melakukan pengambilan gambar dengan cara memfoto, terus kemudian meliput. Tidak lama kemudian mereka. Baik, kita telah terhubung dengan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer Cendrawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi melalui sambungan telepon. Pak Muhammad Aidi, selamat siang. Pak Aidi, bagaimana hasil pengejaran dari aparat gabungan TNI Polri dalam memburu kelompok kriminal bersenjata di Papua, Pak? Selamat siang. Jadi saya mau informasikan bahwa sampai saat ini kami belum mendapatkan update terbaru kecuali dari laporan secara satu arah kemarin yang kami terima melalui saluran radio SSB yang dilaporkan oleh pendeta yang ada di sana, menyatakan bahwa terjadi pembantaian terhadap pekerja jalan dari PT Istaka Karya yang bekerja membangun jembatan yang ada di distrik Yigi, Kabupaten Nduga. Dilaporkan 24 orang dikabarkan dibantai secara sadis oleh KKSB. Untuk sekarang karena informasi tersebut masih bersifat satu arah. Kenapa satu arah? Karena sarana komunikasi yang disampaikan hanya berupa radio SSB dan di sana tidak ada listrik. Jadi pada saat mereka mau laporan baru dinyalakan alatnya. Jadi kami tidak bisa meng-cross check ulang untuk ke sana. Tetapi hari ini Pangdam dengan Kapolda dalam perjalanan untuk menuju ke lokasi untuk memastikan informasi tersebut dan langkah-langkah apa yang ditempuh. Namun sebelumnya Satuan TNI, Gabungan TNI Polri juga sudah kita kerahkan masuk ke sana. Hanya mekanismenya dari lapangan belum disampaikan bagaimana caranya mereka masuk ke sana.
Itu untuk informasi Abang. Baik, Pak Edi, apakah ada informasi mengenai jenazah korban ini posisinya sudah di mana? Apakah sudah berhasil dievakuasi atau seperti apa, Pak? Itu dia diinformasikan kemarin dari pendeta yang laporan bahwa jenazah masih di TKP dan tidak dievakuasi kemana-mana, sehingga kemungkinan langkah yang akan kita lakukan nanti apabila kita sudah mendapatkan data yang akurat, kita upayakan proses evakuasi dulu untuk penanganan ini. Tapi lokasi jenazah apakah sudah diketahui, Pak Aidi? Sesuai dengan informasi masih di dekat jembatan tersebut karena mereka sedang bekerja. Tapi ini tuh kami belum mendapatkan data yang lengkap. Apakah kejadiannya di poskonya mereka tempat standby bekerja atau di tempat kerjanya? Itu kita belum bisa pastikan. Nanti setelah dapat ini kami berikan gambaran juga bahwa distrik Yigi ini sebelumnya adalah daerah yang sangat tertutup, terisolasi. Dengan pembangunan Trans Papua yang dilaksanakan pada saat ini, itu justru untuk membuka isolasi daerah tersebut. Tetapi kita sangat menyayangkan dengan adanya pahlawan-pahlawan pembangunan kita yang membangun untuk mensejahterakan masyarakat Papua yang ada di sana, justru dihambat oleh orang-orang yang berseberangan dengan kita. Oke, untuk konfirmasi Pak Aidi, ini korbannya 24 atau 31 Pak? Ini yang tersebar totalnya 31 korban jiwa, Pak? Yang kami dapat laporan via SSB kemarin 24. Namun belakangan juga tersebar juga jumlah 31 itu dirilis oleh PT Istaka sendiri menyatakan bahwa personilnya yang bekerja di sana ada 31 orang. Apakah semuanya jadi korban atau ada yang selamat? Ini kami belum mendapatkan update terbarunya. Baik. Identitasnya apakah sudah diketahui Pak dari korban ini? Kami juga belum bisa mendapatkan identitasnya karena memang kita belum sampai ke lokasi ya. Baik. Pak Edi, apakah ada informasi kenapa kemudian penembakan terjadi terhadap 31 pekerja bangunan ini, Pak? Sesuai dengan laporan yang kami terima kemarin bahwa pemicunya awalnya itu kelompok kriminal separatis bersenjata ini sedang melaksanakan upacara dalam rangka merayakan 1 Desember sebagai yang diklaim sebagai hari kemerdekaannya mereka. Kemudian ada salah satu pekerja yang melihat kegiatan tersebut kemudian mengambil gambar sehingga mengakibatkan membuat mereka marah dan pelampiasannya melakukan pembantaian terhadap pekerja yang ada di sana. Artinya mereka kemungkinan tidak mau diekspos kegiatannya keluar yang dianggap bahwa pekerja-pekerja ini berpotensi untuk mengekspos keluar kegiatan mereka. Itulah yang sementara kesimpulan sebagai pemicunya. Tetapi ini pun juga masih kita cross check nantinya. Ya. Ya, ini para pekerja ini sedang melakukan aktivitas apa Pak ketika terjadi penembakan? Aktivitas pembangunan jembatan, ya. Ini yang Trans Papua ini kan secara umum jalan yang sudah kita bangun, sudah kita buka untuk membuka isolasi daerah-daerah yang sangat tertutup di wilayah Papua. Namun jalan itu juga melintasi beberapa sungai. Data yang kami peroleh terakhir bahwa masih ada 32 titik yang akan dibangun jembatan. Salah satunya adalah yang tempat mereka bekerja ini. Baik. Pak Edi, tindakan yang saat ini dilakukan oleh pihak TNI dan Polri seperti apa Pak? Yang pertama kita tentunya menghimpun data dulu. Mengimpun data, kemudian kita sudah mengirim pasukan juga. Namun saya rasa untuk mekanisme pengiriman pasukan kita serahkan kepada orang yang di lapangan karena ini berkaitan dengan taktis ya. Baik, terima kasih Pak Edi telah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Selamat siang. 72% untuk jembatan yang dikerjakan oleh Istaka Karya yang 14 Juni tadi sudah 72%, ya. Jadi sudah hampir selesai. Dan kalau yang dikerjakan di atas tadi Pak, yang direkomendasikan oleh Pangdam itu tetap di segmen 5 juga sama. Oh iya, ya. Itu yang dalam merah banget.